CRM mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya Caimores Sarailen yang dipimpin oleh Pak Gugun untuk pembukaan wisata yang sangat mengedukasi tentang adanya cottage yang ada nama-nama rumah sakit, pemadam kebakaran. Itu sangat menginspirasi dan baru ada di Kabupaten Kuningan. Intinya saya mengucapkan selamat sukses untuk Pak Gugun sebagai owner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Caimores Sarailen yang manakala hari ini dibuka resmi, mudah-mudahan menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Kuningan dan selalu berkah. Salam menjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas grand opening Caimores Sarailen. Untuk Pak Gun, sukses selalu, tambah semangat. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari segala macam angka bahaya. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di dunia kita bisa berkumpul di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan bagi kita. Besok lagi kita berbincang bersama kepentingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi Sarailen saya resmikan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wisata di sini yaitu edukasi yang belum ada di Kuningan. Ini tujuannya untuk memberi pelajaran, terutama untuk anak di bawah umur, biar mengenal tentang edukasi, tentang minat dan bakat yang selama ini sering dipelajarin di sekolah tapi belum dipraktekkan. Contohnya kita anak sekolah sering ke pemadam kebakaran. Kita di sini menampilkan bagaimana caranya untuk memadamkan
kantor polisi, tapi belum pernah ke kantor polisi. Kita di sini memberi edukasi tentang bagaimana cara memberi pelajaran tentang kepolisian. Menampilkan lain daripada yang lain. Terutama di ada edukasi tentang minat dan bakat, kita juga menampilkan yaitu cara beternak, cara bercocok tanam. Jadi kita tidak menghilangkan tentang alam juga. Saya ucapkan terima kasih untuk pertama-tama ke pemerintah daerah yang sudah memberi izin selama ini untuk kami untuk berinovasi, terutama di bidang pariwisata. Yang kedua, harapan saya ke depannya saya bisa terus berinovasi, terutama di bidang pariwisata, yang mudah-mudahan dengan dibukanya edukasi Cimoris Sarailen ini bisa bermanfaat khusus untuk saya, keluarga, dan untuk masyarakat sekitar, dan bisa memperdayakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Kabupaten Kuningan. PP Pariwisata Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya haturkan selamat dulu nih, selamat untuk Pak Gun yang hari ini meluncing atau melakukan grand opening Sarailen. Mudah-mudahan ini menambah daya tarik bagi wisatawan untuk datang kembali ke Kuningan. Jadi sejumlah tempat saya melihat hari ini sudah menyatakan siap untuk go nasional bahkan go internasional. Maka Palutungan cukup menjanjikan dan insya Allah ini akan dijadikan salah satu kawasan metropolis Kuningan. Sinergi antara PPDWU dengan pariwisata itu mutlak dibutuhkan. Itu makanya kita pasti sharing gagasan, sharing informasi untuk menguatkan bagaimana pariwisata ke depan lebih hebat. Saya berharap bahwa wisata Kuningan bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Termasuk di dalamnya bagaimana sektor wisata bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Kuningan. Itu yang kita harapkan. Yang ujung-ujungnya akan melahirkan PAD Kuningan yang jadi andalanya adalah wisata. Kita punya program di pariwisata yang disebut Sapariku Masagi. Jadi Sabta Pesona Kuningan, masyarakat bersinergi. Nah, bagaimana bisa terimplementasi ketika Sabta Pesona menjadi acuan bagi kawan-kawan di sektor pariwisata? Pertama-tama ya saya memberikan apresiasi kepada Pak Gun sebagai owner dari wisata Sarailen yang baru grand opening Sarailen, yang mana beliau telah berinovasi, berkreasi, dan pada hari ini telah launching untuk dimulainya proses usaha tentang pariwisata destinasi. Yang selanjutnya, yang dalam dunia pariwisata itu harus selalu berinovasi, bersinergi, gitu kan, dan berinovasi, bersinergi, berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri, hanya destinasinya saja, harus ada bersinergi dengan pihak UMKM, dengan hotel, dengan kulinernya, gitu kan, dengan rumah makannya, berikut dengan wisata budaya, seni dan sejarahnya. Ini salah satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena yang namanya wisata tidak bisa berdiri sendiri. Kemajuan wisata itu harus semua sektor
yang tentang kepariwisataan itu harus bersatu, berkolaborasi. Ini untuk kemajuan pariwisata. Terus yang selanjutnya itu juga tidak lepas daripada motivasi, dorongan dan support dari pemerintah daerah. Kami untuk memohon ke depan harus lebih lagi bersinergi, gitu kan. Jangan sampai terjadi sebuah ego sektoral dari setiap leading sektor. Udah waktunya kita bersatu untuk membangun Kuningan. Karena kami juga sangat mengharapkan sekali dari pemerintah daerah, dari semua kabinet yang ada, yang dipimpin oleh Pak Bupati Pak Asep, untuk selalu kompak, karena gaungnya Kuningan adalah tentang pariwisata. Pariwisata ada sebagai andalan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Di samping untuk mengembangkan tentang masalah perekonomian bergerak, perekonomian keuangan yang ada di lingkungan yang adanya di Kabupaten Kuningan. Kita sudah berkolaborasi dengan lintas sektoral, diantaranya dengan Diskopdagrin menyangkut masalah UMKM. Kenapa UMKM itu adalah satu bentuk unggulan dalam wisata? Kenapa? Pertama, UMKM itu bisa bergerak, gitu kan? Bisa bergerak dalam usahanya, manakala dia punya pasar. Kebetulan kami sudah punya pasar tersendiri, yaitu tempat wisata-wisata. Kami sudah menyiapkan gerai-gerai yang ada di tiap wisata yang ada di Paguyuban. Itu kami kompak yang ada di Paguyuban untuk membangkitkan tentang UMKM. Karena UMKM itu adalah salah satu bentuk usaha kecil menengah, tapi itu sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Kabupaten Kuningan. Negara manapun kemajuannya itu di UMKM, nggak mungkin. Gitu kan, kalau UMKM tidak bergerak, itu kan perekonomian sulit untuk bergerak. UMKM sangat penting sekali. Nah, untuk seni budaya dan sejarah itu sudah jadikan komitmen kami, dan kami kemarin itu tanggal 7 Maret itu kami melakukan studi banding ke Yogyakarta, yaitu ke Gunung Kidul, Sleman, itu kan, dan Bantul. Kita untuk melihat bagaimana tata kelola tentang kepariwisataan yang ada di daerah Jogja. Ternyata daerah Jogja itu udah berbeda meninggalkan kita, tapi untuk potensi tentang destinasinya, kulinernya, terus UMKM-nya sebenarnya sama dengan kita. Cuma di situ memiliki sebuah magnet tersendiri yang menyangkut masalah seni, sejarah dan budaya. Apa kemajuan ada di Jogja? Itu karena ada seninya. Apa yang bikin hebatnya Jogja sampai go-nya internasional? Itu karena budayanya. Nah, ini seperti contoh di Jogja. Di Jogja itu ada yang namanya wisata religi. Wisata religi yaitu peninggalan daripada museum peninggalan sejarah Mataram, Kerajaan Mataram. Itu jadikan sebuah maskot, jadikan sebuah unggulan atau ikonnya itu. Nah, di Kuningan itu harus kita seperti itu. Alhamdulillah, kemarin hari Jumat saya udah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, yaitu dengan Pak Uca. Beliau welcome sekali, gitu kan. Dengan jajarannya kita berbicara, gitu kan. Kita berdiskusi menyangkut tentang masalah menyangkut masalah wisata seni, sejarah dan budaya. Dan mereka sangat welcome sekali. Dan yang paling lagi diunggulkan pertama itu tentang seni angklung. Seni angklung, bahkan udah diluncur oleh Pak Bupati, dibesarkan itu, digaungkan. Itu angklung harus di mana-mana harus ada. Di pentas seni, masalah wisata, di masyarakatnya, karena angklung itu adalah sebuah edukasi. Edukasi apa? Untuk pendidikan. Jadi bukannya orang yang seperti kami yang sudah tua aja yang mengenal. Jadi orang-orang milenial, anak SMP, anak SMU, anak SMK, anak SD harus mengenal. Bahkan Pak Kadis Dinas Pendidikan akan membuat program semua SD, semua SMP, semua SMA, SMK itu wajib adanya angklung. Itu di luar daripada wisatanya udah jelas. Gitu. Maka kami akan mengadakan pentas seni, gitu kan, pentas seni tentang masalah pentas seni angklung. Tapi bukan dalam artian menyampingkan seni-seni yang lainnya. Nanti juga kami udah punya konsep seni, masalah seni buhun, silat buhun. Nanti kita akan adakan pentasnya. Terus seni masalah keagamaannya, rebana, gitu kan. Itu kita akan pentaskan nanti. Jadi semua seni-seni itu kita akan dipentaskan di Paguyuban. Tapi di sini mungkin ada tahapan-tahapan, step by step lah. Angklung itu kan hasil karya putra terbaik Kabupaten Kuningan, yaitu oleh Pak Kucit, gitu kan, Pak Kucit, daerah orang Citangku. Nah, ini patut kami hargai, kami sangat bangga, gitu, dan ini sudah melegenda, dan gitu ya. Makanya kami tetap, gitu kan, berkomitmen bahwa angklung itu harus jadikan sebuah maskot, karena itu satu-satunya yang namanya seni, hasil karya putra terbaik Kuningan adalah angklung, gak ada lagi. Tapi bukan dalam arti menyampingkan seni-seni yang lainnya. Nanti akan membuat konsep-konsep untuk menggerakkan tentang masalah seni, sejarah, dan budaya. Target yang paling terakhir kita adalah sebagai pelaku usaha, yang khususnya yang bergabung di dalam PPD Wiku, kita ingin memberikan sebuah kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Melalui apa? Ya jelas dalam usahanya melalui pendapatan daerah. Karena kami adalah penyumbang pajak.
Nah itu. Nah pajak untuk apa? Ya untuk PAD. PAD untuk apa? Untuk kepentingan membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.